Saya baru baca satu komentar di TikTok, ada yang nanya begini, apa buktinya Yesus agama Kristen? Saya pikir-pikir, aduh, pertanyaan ini kok bodoh sekali ya. Kristen itu apa? Kristen itu adalah pengikut Kristus, pengikut Yesus. Jadi Kristen itu menunjuk pada pengikut, bukan yang diikuti. Kristen itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, percaya pada Yesus, bukan menunjuk kepada yang dipercaya. Yang dipercayakan Kristusnya atau Yesusnya. Lalu kenapa ditanya Yesus agama Kristen? Aduh, susah juga nih pikiranmu nih ya. Makanya saya bilang ya, belajar baik-baik dulu lah, baru berkomentar, supaya waktu komentar itu jangan nampak kebodohannya. Orang bodoh kalau tidak komentar nggak kelihatan bodoh, tapi kalau begitu komentar ya kelihatan. Duh, sudah gitu aja dah. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Di sini ada dua tokoh besar yang berbeda pendapat. Satu dari sudut pandang Kristen, Pendeta Esra Soro. Satu lagi dari sudut pandang Islam, mualaf yang sangat cerdas, yang sangat banyak dikagumi oleh umat muslim, Ustadz Felix Xiao. Yesus agamanya apa? Apakah Yesus beragama Kristen? Apakah Yesus ini pengikut Kristen? Atau Yesus ini pendiri Kristen? Atau Yesus sama sekali tidak tahu apa itu Kristen? Lalu siapa sebenarnya pendiri Kristen ini? Di sini kita akan membahas apa agama Yesus. Apakah Yesus ini benar anak Tuhan? Atau Yesus ini hanya utusan untuk kaum Bani Israel? Jika Yesus ini utusan untuk kaum Bani Israel, apakah Yesus beragama Kristen atau beragama Islam? Jadi di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Ustadz Felix Xiao, mualaf yang sangat cerdas, yang sangat banyak dikagumi oleh umat muslim. Silahkan nilai sendiri, mana yang lebih masuk akal penjelasannya. Apakah dari sudut pandang Kristen atau dari sudut pandang Islam? Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Itu klaim. Oke, kita balik lagi. Sekarang kita masalah keyakinan. Kalau masalah keyakinan, saya juga meyakini bahwasanya memang kalau kita tahu bahwasanya Nabi itu turun dari Adam sampai dengan Nabi Muhammad itu punya satu misi yang sama. Berarti kalau memang betul seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwasanya ada 124.000 nabi, ada 313 rasul di antara yang kita nggak kenal, karena di dalam Al-Quran itu cuma dikenal 25 nabi dan rasul. Maka kalau ada kesamaan di antara mereka, pasti ada kesamaan misi. Pasti ada kesamaan misi di antara mereka. Apa misi mereka? Menyembah Tuhan yang satu. Kesamaan misi di antara mereka misalnya menghormati orang tua. Kesamaan misi di antara mereka misalnya contoh punya kasih sayang dan seterusnya. Ya, misi-misi kenabian, misi-misi langit. Tidak mungkin perbedaan dalam misi utama, yaitu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam Al-Quran Allah meminta kita untuk menyeru kepada orang-orang ahlul kitab untuk ta'alau ila kalimatis sawa, untuk ayo kita kembali pada kalimat yang sama, kalimat yang kita sepakati nih. Apa kalimat yang kita sepakati? Bahwa Tuhan itu adalah Allah, bahwa Tuhan itu adalah Allah yang memberikan perlindungan kepada kita, penjagaan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita, tempat kita meminta, dan tempat kita akan berkumpul di hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam hal itu semua agama sama. Orang Yahudi yakin adanya yaumil qiyamah, orang-orang Kristen yakin adanya yaumil qiyamah, gitu kan ya. Lah, kalau kita nggak bilang mirip, terus kita bilang apa lagi? Orang ini sumbernya sama. Nah, makanya ketika kita pernah baca di Sirah juga, ketika Rasulullah mencari perlindungan ke Habasyah, ketemu dengan Raja Najas di situ, maka ketika dibacakan Al-Quran, Raja Najas itu bercucur air matanya. Kenapa? Dia bilang ini sumbernya pasti sama. Gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya misi kenabian yang dia pahami dari Yesus, yang dia imani pada saat itu tercermin dengan sangat jelas daripada Al-Quran. Dia bilang ini dari sumber yang sama. Itu kan ya, ini dari sumber yang satu. Beberapa waktu ketika saya coba untuk belajar kembali tentang bagaimana sejarah para nabi, itu saya pernah buka satu pembelajaran dari teman-teman di Katolik yang mereka meneliti tentang ajaran Yesus di zaman ketika Yesus masih hidup. Menariknya adalah dia mengatakan bahwasanya Yesus itu mengajarkan satu agama yang dia sebut dengan the way. Itu kata dia tuh, the way. The way itu artinya adalah apa? Jalan itu. Wes. Ketika saya ngeliat itu merinding tuh saya tuh. Kenapa? Karena saya jadi ingat satu ayat di dalam Al-Quran yang ketika Nabi Isa itu di dalam surat Maryam berkata hadza siratum mustaqim. Gitu kan ya. Artinya inilah jalan yang lurus. Berarti Nabi Isa, biar teman-teman nggak protes ya. Nabi Isa mengatakan di dalam Al-Quran, penjelasan dia, gitu kan ya, menyembahlah kalian kepada Allah, gitu kan ya, dan ini namanya, agama penyembahan terhadap Allah namanya hadza siratum mustaqim. Ini jalan yang lurus.
Kan gitu. Lah artinya ketika itu dikatakan, itu kan mirip dengan yang dikatakan oleh pendeta-pendeta tadi atau pastor-pastor tadi. Ketika Yesus menjelaskannya, ini adalah jalan. Ya, kalau di dalam Alkitab ada akulah jalan kehidupan dan segala macam kayak gitu-gitu. Cuman ya itu maksudnya. Lah terus mau kalau nggak mirip terus gimana? Ini kayak membandingkan antara agama, misal ya. Kalau teman-teman mau lihat, ya kalau misalnya contoh ya, mohon maaf. Ini sekali lagi bukan menjelekkan agama ya, tapi gini, kalau dikatakan bahwasanya agama Katolik, agama Islam dan agama misalnya Hindu itu mirip, nah itu saya juga agak bingung nyari kemiripannya di mana gitu, karena memang perbedaannya sangat diametral gitu kan ya. Tapi kalau dikatakan dengan agama Katolik mirip, lah gimana orang nabi mereka juga kita akui gitu maksudnya. Nabi mereka tuh ada di dalam kitab kita juga, dan kita juga tahu itu sejarahnya banyak gitu maksudnya. Dan itu diceritakan oleh Nabi juga bahwa Isa itu adalah termasuk nabi yang kesian. Kenapa? Karena dia justru dijadikan sebagai Tuhan oleh pengikut-pengikutnya. Rasul cerita tentang Musa juga dan segala macam. Lah gimana kalau kita katakan nggak mirip orang ini dari sumber yang sama? Seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ketika di Raja Najas dibacakan surat Maryam oleh Ja'far bin Abu Thalib, maka Raja Najas menangis sampai membasahi janggutnya, lalu berkata ini dari sumber cahaya yang sama, karena dia tahu ini pesan-pesan yang sama. Gampangnya gini deh teman-teman sekalian, kalau Samsung ngeluarin S20, S21, S23, S24, maka besok pasti namanya S25 gitu kan, kecuali kalau dia memutuskan mau ganti. Tapi berarti kita tahu, oh berarti ada linknya, ada mata rantainya gitu maksudnya. Artinya masih ada mata rantainya seperti apa yang menyamakan dengan yang sebelumnya. Sama kayak tadi kan ya, sama kayak ketika nabi-nabi semuanya membawa misi yang sama. Maka kalau kita katakan ya gimana ya, ketika dibacain satu ayat, oh ini nih di dalam Al-Quran ini ada juga loh ayat-ayat yang mirip, berarti supaya mereka ngerti bahwasanya di dalam Islam itu adalah Tuhan yang sama. Bahkan kata-kata Rasulullah pada Heraklius apa? Nih coba lihat ya. Rasulullah itu ketika nulis surat buat Heraklius pada saat itu adalah Raja Bizantium atau Kaisar Bizantium pada saat itu. Rasul mengatakan bahwasanya, wahai Heraklius, masuklah kepada Islam. Kalau kamu masuk Islam, kamu dapat 2 pahala. 1 pahala beriman kepada Isa, 2 pahala beriman kepadaku. Maksudnya begitu. Jadi pahala beriman pada Yesus dan beriman pada Rasulullah Muhammad. Artinya Rasulullah seolah-olah ingin mengatakan ini bukan agama baru loh. Ini agama yang sama seperti yang kamu sembah, cuma update gitu maksudnya. Jadi ini agama yang sama gitu. Jadi nggak ada perbedaan. Siapa yang kemudian kemarin mereka menganggap Musa adalah nabinya, Daud adalah nabinya, Isa adalah nabinya, maka ketahuilah ini agama nih, penyambungnya nih. Ini sama. Kita nggak berbeda sama sekali. Itu perkataan yang sama juga seperti Yesus ketika mengatakan pada kaumnya, saya cuma datang untuk menggenapi yang sudah datang sebelum saya, kan gitu. Artinya ada apa? Artinya saya pada saat itu ketika melihat Islam, saya melihat loh ini nggak ada beda. Bedanya apa? Bedanya saya dapat versi yang lebih update. Saya dapat versi yang lebih baru, sehingga versi-versi yang sudah lama dalam tanda kutip itu adalah sudah dicakup oleh ini. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus ketika saya masuk Islam. Saya tidak harus menghilangkan keimanan saya pada Yesus. Saya tinggal nambah keimanan saya pada Nabi Muhammad. Gitu maksudnya. Apa masalahnya? Nggak ada masalah sama sekali kan. Ya, contoh lagi ini misalnya ya. Baptis. Baptis itu apa sih? Baptis itu sakramen di dalam Katolik yang itu dimandikan. Pertanyaannya sederhananya gini, kapan baptis itu dilakukan? Ketika ada orang menerima keimanan di dalam agama Katolik, salah satunya ya, itu yang dilakukan dibaptis. Seperti ketika Yesus dibaptis sama Yohanes. Kalau kita, Isa itu pernah sama Yahya, satu hidup satu zaman. Nah, ceritanya di dalam Bible itu, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dengan cara apa? Dicelupkan di Sungai Yordan, kan gitu. Nah, pertanyaan sederhana, ketika orang masuk Islam gimana coba? Ada nggak aktivitas-aktivitas yang mirip-mirip kayak baptis itu? Ada nggak kira-kira? Ada. Maka ketika Musa bin Umair mendatangi orang-orang di Madinah, lalu orang-orang di Madinah, termasuk Usaid bin Khudair, termasuk kemudian Sa'ad bin Mu'adz, ketika bertanya, kalau kami mau masuk Islam, gimana caranya? Maka Mus'ab menjawab dengan apa yang dia tahu dari Rasulnya. Yaitu adalah dia mengatakan, kalau ada orang pengen masuk Islam, maka dia mandi, lalu syahadat, lalu sholat 2 rakaat. Artinya ada yang sama-sama kayak gitu kan ya. Artinya ketika orang-orang Kristen atau Katolik dia dibaptis itu kan sama kayak mandi, menghilangkan hadas lah kalau kita kira-kira gitu. Itu kan ini bukan mirip-miripin, ini ngasih tahu gitu loh maksudnya. Contoh kayak tadi, ada orang nanya, ada nggak sih Jumatan di dalam agama lain? Nggak ada, tapi ada yang mirip. Misa namanya, kayak gitu. Ada nggak sih yang mirip-mirip dengan mandi wajib? Mandi wajib nggak ada di dalam agama lain, tapi ada yang mirip, baptis. Misalnya kayak gitu-gitu kan ya. Artinya ada nggak sholat di dalam agama lain? Agama Kristen nggak ada sholat, tapi ada yang mirip-mirip. Nah itu maksudnya tuh. Artinya bukan berarti kita membenarkan kesalahan-kesalahan yang kita anggap salah atau yang dikritik di dalam Al-Quran yang jelas-jelas salah, seperti menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Enggak. Tapi cuma dikatakan bahwa tokoh Yesus ini kita juga akui, cuman sebagai nabi. Dan itu yang pengen kita jelasin pada mereka, sehingga ketika saya masuk Islam, saya nggak perlu membuang keimanan saya terhadap Yesus. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari 2 tokoh besar ini. Yang pertama dari sudut pandang Kristen, Pendeta Ezra Soru. Yang kedua dari sudut pandang Islam, dari Ustadz Felix Xiao. Pendeta Ezra Soru tidak mampu menjelaskan apakah Yesus beragama Kristen, apakah Yesus pendiri Kristen. Pendeta Ezra Soru hanya mampu menanggapi yang berkomentar.
Di dalam Alkitab, Yesus tidak tahu apa itu Kristen, dan Yesus bukanlah pendiri Kristen. Dari sudut pandang Islam yang dijelaskan oleh Ustadz Felix Xiao menceritakan tentang sejarah, lebih bisa dicerna dengan akal sehat. Pentingnya untuk kita beragama, mengetahui sebuah kitab suci. Kita kaji dari isi kitab suci ini. Apakah kitab suci ini masuk di akal manusia, atau malah kitab suci ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, embriologi? Jika sebuah kitab suci ini bertentangan dengan sains, maka ini bukanlah dari Yang Maha Kuasa, tapi ini sudah dicampur oleh tangan manusia. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.